keperawatan komunitas di Desa Mojokulon. Sejumlah 51 orang mahasiswa dikirimkan untuk melaksanakan musyawarah masyarakat desa. Musyawarah masyarakat desa atau MMD adalah pertemuan perwakilan warga desa beserta tokoh masyarakat dan para petugas untuk membahas hasil survei mawas diri, IPK, dan WS, serta merencanakan penyelesaian masalah kesehatan yang ditemukan dari hasil survei mawas diri, IPK, dan WS. MMD terbagi menjadi 3 rangkaian kegiatan, yaitu MMD 1, MMD 2, dan MMD 3. Kegiatan pada MMD 1 yaitu perkenalan kepada masyarakat dan menjelaskan tujuan diadakannya praktik komunitas serta mengidentifikasi permasalahan kesehatan bersama masyarakat secara umum. Setelah dilakukan kegiatan MMD 1, lalu akan dilakukan pengisian survei mawas diri atau SMD, IPK, dan WS oleh setiap keluarga di masyarakat, di mana hasil dari SMD, IPK, dan WS akan diidentifikasi dan dianalisis sehingga masalah kesehatan yang ada di masyarakat bisa terlihat. Musyawarah Masyarakat Desa 1 atau MMD 1 merupakan kegiatan dihadiri oleh Kepala Desa Mojokulon, Ketua RT dan RW Desa Mojokulon, Kepala Puskesmas Mojokulon, Bapak atau Ibu tokoh masyarakat, masyarakat Desa Mojokulon, dan dosen pembimbing. Kegiatan Musyawarah Masyarakat Desa 1 ini adalah perkenalan mahasiswa kepada masyarakat, identifikasi permasalahan kesehatan bersama masyarakat, pengisian survei mawas diri, SPK, dan WS, pengumpulan dan pengkajian masalah kesehatan oleh sekelompok masyarakat setempat. Masyarakat Desa Mojokulon mengikuti kegiatan Musyawarah Masyarakat Desa 1 dengan aktif dan menyampaikan kesenjangan yang ada di Desa Mojokulon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul hari ini di Balai Desa Mojokulon dalam keadaan sehat tanpa suatu halangan apapun. Tidak lupa, sholawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Adelia Paramita yang akan membawakan memandu jalannya acara pada hari ini, yaitu acara Musyawarah Masyarakat Desa 1. Kami ucapkan terima kasih kepada Kepala Desa Mojokulon beserta jajarannya, Kepala Puskesmas Mojokulon, Ketua RT dan RW Desa Mojokulon, Bapak dan Ibu tokoh masyarakat Desa Mojokulon, Ibu dosen pembimbing, serta seluruh masyarakat Desa Mojokulon dan teman-teman mahasiswa keperawatan Poltekkes Surakarta yang telah menghadiri kegiatan MMD hari ini. Tujuan dilaksanakannya MMD ini adalah membahas permasalahan kesehatan yang ada di Desa Mojokulon. Di sini saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan. Yang ketiga, penjelasan tentang survei mawas diri atau SMD, IPK, dan juga insert survei atau WS. Yang keempat, ada diskusi. Kelima, penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka kegiatan MMD hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sambutan dari Kepala Desa Mojokulon kepada Ibu Kepala Desa. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada MC yang telah mempersilahkan saya memberikan sambutan pada acara ini. Dan tak lupa juga untuk berterima kasih kepada warga yang telah menghadiri acara Musyawarah Masyarakat Desa pada siang hari ini. Dan terima kasih juga kepada kader Puskesmas Mojokulon yang berkesempatan hadir pada siang hari ini, serta jajaran RT RW dan
para petinggi masyarakat lainnya, dan Bapak Ibu dosen dari Politeknik Surakarta yang berkesempatan hadir pada siang hari ini. Terima kasih juga kepada para mahasiswa jurusan keperawatan yang telah mengadakan acara ini. Semoga masyarakat dapat mengikuti dengan baik dan tertib agar masalah kesehatan di desa ini dapat terselesaikan. Harapan saya semoga acara ini berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan, dan apa yang menjadi tujuan dapat tersampaikan dan terrealisasi. Sekian sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang disampaikan oleh Ibu Ana Mafiro selaku Ibu Kepala Desa Mojokulon. Selanjutnya saya persilahkan kepada Ketua Kelompok Praktik Keperawatan Komunitas untuk memberikan sambutannya. Kepada Saudari Arlena, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih pada MC untuk waktu dan tempatnya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat-Nya untuk kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di Balai Desa Mojokulon di tempat ini. Sebelumnya, yang terhormat kepada Kepala Desa Mojokulon, sebelumnya yang terhormat kepada Kepala Desa Mojokulon beserta jajarannya, Ketua RT dan Ketua RW Desa Mojokulon, Kepala Puskesmas Desa Mojokulon, kepada Bapak Ibu dosen pembimbing Politeknik Surakarta, serta seluruh masyarakat di Desa Mojokulon dan teman-teman mahasiswa semuanya. Saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Desa Mojokulon yang telah mengizinkan kami untuk melakukan praktik di Desa Mojokulon ini untuk menjelaskan tentang MMD di Desa Mojokulon ini. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan suatu apapun. Kami mahasiswa keperawatan Politeknik Surakarta yang berjumlah 51 orang dan saya selaku ketua kelompok dari kegiatan ini izin menjelaskan tujuan dari menjelaskan bahwa tujuan dari MMD di desa ini yaitu untuk bersosialisasi sekaligus berkenalan pada semua warga masyarakat di Desa Mojokulon ini, dan serta untuk memberikan solusi tentang permasalahan kesehatan yang ada di desa ini. Kami sangat membutuhkan dukungan dan kerjasama dari masyarakat di Desa Mojokulon ini untuk dapat berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan yang kurang lebih dilakukan selama 1 bulan. Kami harap masyarakatnya dapat berpartisipasi secara aktif dalam mengikuti setiap kegiatan yang kita laksanakan nanti. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Arlena yang telah menyampaikan sambutan. Sekarang kita memasuki acara yang ketiga, yaitu penjelasan tentang survei mawas diri atau SMD, ISPK dan juga WS yang nantinya akan diisi oleh setiap kepala keluarga yang ada di Desa Mojokulon. Untuk penjelasannya akan disampaikan dari rekan mahasiswa Saudari Agung dan juga Dela. Waktu dan tempat saya persilakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MC yang sudah meluangkan waktunya. Kemudian, perkenalkan kami dari mahasiswa Politeknik Surakarta yang beranggotakan saya, Asma Ambarwati, dan juga rekan saya, Dela Putri Ananda. Di sini kami akan melakukan pendataan yaitu mengenai MMD di Desa Mojokulon, yang mana nanti ada yang pertama ada SMD, survei mawas diri yang Bapak Ibu pegang sekalian ya, yang sudah di bagian brosurnya. Kemudian ada ISPK, kemudian dan juga ada WS. Nah, biasanya Bapak Ibu itu disebut dengan gampangannya pendataan ya. Nah, setelah dilakukan pendataan nanti setiap dari kami atau supervisi atau supervisor itu nanti dilakukannya secara door to door atau datang ke rumah.
Kemudian dilakukan wawancara kepada setiap keluarga. Begitu ya Bapak Ibu? Nah, untuk selanjutnya hasilnya nanti akan kita olah terlebih dahulu. Kita tampung dulu masalah apa saja yang muncul di Desa Mojokulon ini. Kemudian jika nanti masalahnya sudah ketemu, nah kami akan memberikan solusinya kepada Bapak Ibu sekalian. Untuk acaranya yang setelah dilakukan pendataan selesai, nanti ada MMG 2 dan MMG 3 dan akan dilakukan secara bertahap ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk penjelasan selanjutnya, materi penjelasan akan disampaikan oleh rekan saya dari Dera. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan saya Saudari Asyik telah memberikan waktunya pada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dela Putri Ananda, mahasiswi dari Poltekkes Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai survei mawas diri atau SMD, lalu ada IPK dan WS yang sudah ada di layar monitor ini. Lalu untuk Bapak Ibu sekalian, apakah sudah mendapatkan formatnya? Bisa dilihat dari yang pertama, survei mawas dirinya. Di situ terdapat data kependudukan di mana nanti yang pertama bisa diisi oleh kepala keluarga dari keluarga Bapak Ibu sekalian. Yang selanjutnya di situ terdapat tabel. Di tabel tersebut nanti diisi oleh anggota keluarga yang terdapat dalam kakak tersebut. Lalu untuk selanjutnya itu bisa Bapak Ibu isi dengan bagaimana kondisi lingkungan rumah Ibu, bagaimana sumber air yang terdapat di dalam rumah Ibu, dan pembuangan sampah dan pembuangan air limbah. Lalu jika di rumah Ibu terdapat hewan ternak bisa diisi, jika tidak usah diisi ya. Lalu selanjutnya ada kesehatan ibu hamil dan juga kesehatan ibu nifas serta ibu menyusui. Jadi nanti kalau di dalam keluarga Ibu, di dalam salah satu anggota yang terdapat di dalam kakak tersebut ada keluarga yang sedang hamil atau sedang menetai atau ibu nifas setelah melahirkan, itu bisa diisi. Tapi kalau tidak ada di salah satu anggota tersebut, bisa dikosongin ya. Lalu untuk pasangan usia subur di usia antara 20 sampai 50 tahun, Ibu bisa mengisinya jika Ibu mengikuti KB dan bisa disebutkan jenis KB yang digunakan. Lalu terdapat bayi balita, anak usia sekolah, remaja dan lansia. Kalau di rumah terdapat di salah satu kakak tersebut ada yang balita, ada yang anak usia sekolah maupun remaja, bisa diisi. Lalu untuk lansianya, jikalau tidak ada, tidak usah diisi. Jadi untuk satu kakak itu, jika di rumah itu terdapat 2 keluarga, yang diisi yang hanya satu kakak itu saja. Lalu yang terakhir ada desa dan kelurahan siaga. Di situ kita harus perlu nggak adanya sarana kesehatan untuk membawa keluarga kita, misal keluarga kita ada yang sakit gitu-gitu, apakah sebaiknya diperlukan transportasi di desa atau enggak, gitu bisa diisi sesuai yang tertera di format survei mawas diri ini. Lalu untuk selanjutnya yang IPK dan WS akan disampaikan oleh saya. Menyambung dari rekan saya tadi ya Bapak Ibu ya, bisa diganti untuk formnya yang judulnya keluarga sehat, data rumah tangga dan anggota rumah tangga. Sudah Bapak Ibu? Sudah. Nah, untuk pengisiannya bisa diisi sesuai identitas Bapak Ibu ya. Misal provinsi, kecamatan, nama puskesmasnya,
kemudian desa, kelurahan, RT, RW, kemudian sama alamat rumah ya. Nah, untuk keterangannya Bapak Ibu, di sini ada nama kepala rumah tangga. Nah, diisi sesuai kakak. Kemudian jumlah anggota rumah tangga. Jumlah anggotanya itu ada berapa? Kemudian akan ada umur-umurnya. Di sini bisa diisi nanti. Kemudian di sini juga ada pertanyaan ya Bapak Ibu ya. Apakah tersedia sarana air bersih di lingkungan rumah? Misal airnya itu Bapak Ibu menggunakan PDAM atau sumur pompa, kemudian masih menggunakan sumur gali. Kemudian kalau yang selanjutnya, kalau diisi jenis airnya kalau ada bisa dilingkari atau di garis bawah ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk penjelasan selanjutnya ada keterangan individu atau identitas rumah tangga, ini diisi sesuai kakak ya Bapak Ibu ya, bisa dibalik Bapak Ibu. Nah, ini diisi sesuai kakak. Sudah paham Bapak Ibu? Bisa dibalik lagi Bapak Ibu ya. Kemudian di sini ada gangguan kesehatan, misal ada yang Bapak Ibu itu menggunakan jaminan kesehatan, misal BPJS atau JKN ya Bapak Ibu. Keluarganya ada yang merokok tidak? Ada Bapak? Ada. Oh iya. Kemudian untuk selanjutnya di keluarga Bapak Ibu itu ada yang didiagnosis yang menerima obat misal atau yang meminum obat tekanan darah tinggi atau hipertensi, itu bisa digaris bawahi atau dilingkari ya atau tidak ya. Kemudian untuk pengisian selanjutnya itu ada berlaku untuk ART wanita. Untuk ibu-ibu yang menikah usia 10-15 tahun itu ada 3. Kemudian mohon maaf Bapak Ibu, misal penggunaannya itu saat melakukan atau berhubungan kepada suami, mohon maaf ya. Nah, itu bisa menggunakan alat kontrasepsi atau tidak. Nah, kemudian ada bayi yang ada di keluarga itu, ada anggota bayi atau tidak, kemudian ada balita, seperti itu. Bisa dibalik lagi Bapak Ibu. Untuk data tambahannya ini, di keluarga Ibu Bapak Ibu itu ada yang menjalani fisioterapi atau tidak, misal terapi bicara. Mohon maaf apabila ada disabilitas di keluarga, seperti itu ya. Kemudian di sini yang bawah sendiri Bapak Ibu, apakah ada ART yang menderita HIV di keluarga Bapak Ibu itu ada tidak yang memiliki penyakit menular seperti HIV/AIDS, kemudian ada penderita DM atau tidak, bisa digaris bawahi atau dilingkari ya atau tidak ya. Nah, sekarang kita ganti lembar yang satunya Bapak Ibu, yang WS. Sudah? Di sini ada kondisi jalan dan transportasi yang ada di desa Bapak Ibu itu seperti apa, bisa dijelaskan, misal berlubang, jelek atau yang lainnya, itu bisa dijelaskan di sini. Kemudian yang ketiga ini ada batas wilayah. Nah, misal kalau kan di desa-desa itu ada batas wilayahnya RT 6, RT 5, kemudian ada RT 4, itu perbatasannya di mana. Nah, untuk kondisi selokannya di desa Bapak Ibu itu bersih atau tidak, ada parete atau tidak, seperti itu. Kemudian ada pelayanan fasilitas sosial
fasilitas pelayanan sosial yang ada. Misal pelayanan fasilitas sosial itu kalau di kelurahan itu ada misal kayak kegiatan sosialisasi dari pemerintah. Kemudian yang selanjutnya ada fasilitas pelayanan kesehatan, jenis dan penggunaannya. Nah, Bapak Ibu ini nanti bisa diisi untuk pelayanan kesehatannya itu puskesmasnya itu terjangkau atau tidak. Misal puskesmasnya itu jauh atau dekat. Kemudian untuk selanjutnya tempat penduduk mengadakan pengumpulan. Biasanya Bapak Ibu itu melakukan kumpulan itu di mana tuh Bapak Ibu? Cakro. Di mana Pak? Di Cakro. Cakro itu bola pecah. Mas Kaple. Kemudian kan ada juga misal melakukan penyuluhan itu biasanya ada di rumah kepala desanya, bisa ada di kelurahan gitu ya. Itu bisa dimasukkan dalam data ini. Bisa dibalik lagi Bapak Ibu. Nah, di sini nanti ada beberapa jumlah penduduk. Nanti bisa diisi dari Bapak Ibu saat melakukan kami baru wawancara ya Pak Bu. Kemudian diisi sesuai yang ada pertanyaan yang ada di sini. Bisa dibalik lagi. Nah, di sini ada pedoman untuk pengurus posyandu atau kader kesehatan. Jumlah kader kesehatan itu per RT RW itu berapa? Misalnya kan ada. Kemudian kader kesehatan yang aktif itu ada berapa? Kemudian pernahkah Bapak Ibu itu mengikuti pelatihan kalau kayak pelatihan dari penyuluhan dari puskesmas seperti kan ada, bisa dicantumkan. Kemudian selanjutnya ini ada untuk ketua PKK, LKMK atau LPMK, ada berapa posyandu yang ada di wilayah Bapak Ibu. Kemudian apakah posyandunya berjalan rutin atau tidak. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada pedoman masyarakat untuk setiap RT. Nah, ini di masyarakat di RT desa Bapak Ibu itu terjalannya ada kegiatan apa saja. Misalkan kalau biasanya itu ada Karang Taruna setiap desa. Nah, itu bisa dicantumkan di sini ya. Kemudian untuk yang terakhir Bapak Ibu. Nah, di desa Bapak Ibu itu ada jenis penyakitnya itu yang paling banyak itu apa? Biasanya kalau di desa-desa itu kebanyakan kalau lansia itu hipertensi, gula, seperti itu ya. Kemudian cara pengobatannya bagaimana, seperti itu. Begitu untuk Bapak Ibu. Nanti apabila ada pertanyaan bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada Saudari Adi dan juga Dela yang telah menyampaikan penjelasan materi tentang SMD, ISPK dan juga WS. Selanjutnya adalah acara diskusi di mana kami membuka diskusi ini dengan Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pendapatnya. Saya persilakan. Monggo Ibu Kader, waktu dan tempat saya persilakan. Saya akan ada di sini adalah menjadi salah satu kader yang biasa memeriksa kesehatan
di sini saya akan memberitahu permasalahan apa saja yang biasanya dikeluhkan dari masyarakat di Desa Mojokulon. Yang pertama, para ibu-ibu itu biasanya mengeluhkan bahwa anaknya itu sering diare, kemudian anaknya susah makan, lebih memilih untuk jajan di luar daripada makan nasi, begitu. Kemudian ada juga permasalahan yaitu posyandu lansia yang ada di Desa Mojokulon, yaitu dalam penerapannya yaitu pelaksanaannya tidak efektif karena alat yang ada di posyandu lansia di Desa Mojokulon itu kurang memadai dan juga partisipasi dari lansianya itu kurang. Jadi posyandu lansia tidak berjalan sesuai dengan awal mulai, yang awalnya itu memang berjalan dengan lancar tapi kemudian hari kemudian tidak berjalan lagi, seperti itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ananda selaku kader yang sudah memberikan sedikit gambaran tentang masalah kesehatan yang ada di Desa Mojokulon ini. Lalu adakah dari Bapak dan Ibu warga Desa Mojokulon yang ingin menyampaikan pendapatnya lagi? Monggo Ibu RT. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Bella Ramadhani. Di sini saya ingin menyampaikan pendapat saya tentang masalah yang ada di Mojokulon ini, yaitu tentang kesehatan lingkungan. Masyarakat di Desa Mojokulon ini kurang memperhatikan kesehatan lingkungan di lingkungan sekitar ini, seperti sering membuang sampah sembarangan dan sehingga menyebabkan selokan air itu saat hujan bisa menggenang dan menyebabkan banjir di desa ini. Kehadiran mahasiswa di sini saya harapkan bisa memberikan solusi tentang masalah tersebut supaya bisa teratasi. Cukup sekian dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke MC. Terima kasih kepada Ibu Bella selaku RT di Desa Mojokulon. Tidak terasa sudah sampai kita di akhir acara musyawarah masyarakat desa ini. Saya ucapkan terima kasih kepada kader serta warga yang sudah menyampaikan pendapatnya. Masalah-masalah yang sudah disampaikan tadi akan kami tampung terlebih dahulu. Kegiatan diskusi ini merupakan awal dari identifikasi masalah kesehatan di Desa Mojokulon ini. Setelah acara ini selesai, Bapak dan Ibu bisa mempersiapkan data-data untuk pengisian survei SMD, PISPK, dan juga WS yang akan dilaksanakan besok pagi, ya. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian di acara MMD 1 ini. Kami harap Bapak dan Ibu dapat bekerja sama dengan kami sampai nanti pelaksanaan MMD 2 dan 3. Saya, Adelia Paramita, selaku pembawa acara, mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan selama memandu acara ini. Saya ada sedikit pantun untuk mengakhiri acara ini. Ikan hiu di pinggir kali, mohon pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi